Baik, para pemirsa sekalian, kita ketemu lagi dengan POP, polisi. Oh, polisi. Polisi. Mesti pakai gini ya. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas masalah yang berkenaan dengan menjelang HUT Polri. Menjelang HUT Polri biasanya orang kan tanya, 1 Juli. polisi diharapkan bisa terpercaya. Nah, kita boleh ngomong-ngomong terpercaya, tapi belum tentu setiap orang itu tahu apa maknanya yang terpercaya. Maka kita sekarang akan menghimpun apa kriteria daripada polisi yang terpercaya itu. Kemarin saya habis diskusi dengan para petinggi Polri, sudah dirumuskan antara lain ya, terpercaya polisi itu adalah nomor 1, apabila polisi mampu menyelesaikan tugas dengan waktu yang jelas. Yang kedua, data polisi bisa dipercaya, bukan data fiktif ya. Yang ketiga, mencari keadilan mudah dan direspons. Terus yang keempat, tidak membebani, mempersulit masyarakat yang mencari keadilan. Atau minta pertolongan juga. Yang terakhir, polisi terdepan bebas dari praktek koruptif. Nah, itu kira-kira baru 5 kriteria yang kita kumpulkan. Marilah kita sama-sama coba bahas. Kira-kira apa? Kira-kira satu dulu lah, yang mampu menyelesaikan tugas dengan waktu yang tepat. Itu kira-kira bagaimana ulasannya? Siapa yang mau duluan, silakan saya. Ya, Mas Bekto. Nah, Mas Bekto. Jadi gini, Ya, Mas Susno. waktu yang tadi tepat. Nah, tepat itu kan polisi kita yakin sekarang adik-adik ini sudah bekerja dengan cepat untuk mengupayakan tepat waktu. Misalnya jangan sampai perkara itu kadaluarsa terlantar. Kedua, datangi TKP, jangan sampai apa namanya istilahnya bahasa Jawanya itu keset. Orang udah mati berjam-jam polisi belum datang gitu. Kan tidak datang. Berikut ditelepon tidak datang. Nah sekarang ini juga masalah telepon Mas Heranto. Mestinya ada hotline masing-masing kesatuan polisi itu yang diumumkan pada publik, yang begitu dikontak itu langsung diangkat, direspon, langsung ditindaklanjuti. Nah misalnya cepat ke TKP, cepat mendatangi apa namanya kalau ada banjir dan sebagainya. ya, bencana. Nah perkara juga gitu, tidak boleh waduh alasan sibuk dan sebagainya. Ada targetnya ya. Ada targetnya. Selesai apa enggak, kasih tahu pada yang bersangkutan. Iya. Saya kira Mas Ali. Ya, kira-kira itu ada yang mau nambahkan, silakan Pak. Ya, Saya jelas. Yang penting masyarakat tahu dan polisi juga tahu. Gitu. Saya nambahkan, ya. Orang itu mau lapor polisi itu berpikir berulang-ulang, mau lapor apa enggak. Sekarang Kaitannya dengan cepat, ya. Peraturan Kapolri itu menyebut orang lapor itu bisa lisan, bisa dengan tulisan, dan bisa dengan menggunakan IT. Tapi kenyataannya adalah masih ada polisi itu kalau orang lapor itu harus datang ke kantor polisi. Ini kan melanggar aturan. apa jauh gitu. Itu Ya. ada. Pokoknya kalau nggak datang ke kantor dianggap belum laporan. Orang lapor itu dalam keadaan penuh harap. Ya. Polisi segera tangani kasus ini. Kami ingin segera. Kami membutuhkan kehadiran polisi dan sebagainya. Itu kira-kira. Jadi itu yang bisa menghambat. Kasih tugas ya. Harus cepat dan waktunya tepat. Ya. Karena polisi kan sebagai pelindung, jadi kompleks itu. Jadi apapun yang datang, orang lapor, orang minta perlindungan, orang lapor perkara itu tugas polisi kan. Jadi kalau telepon ya dilayani, WA gimana. Tapi yang jelas tepat waktunya selesai. Saya kira itu ya, satu lah. Nanti mesti banyak waktunya lagi. Masih masalah ini, masalah yang tepat dan tepat. Silakan. Tambahan saya dari Pak Arianto. Jadi harapan masyarakat terhadap Polri itu sebetulnya harus tinggi. Tidak semua dalam fungsi teknis kepolisian, cepat. tapi masuk dalam istilah kita dulu itu waktu kita masih Pamata, kalau sekarang Sabara ya, itu tugas polisi umum.
Contoh misalnya gini. Itu kasus umum. Contoh misalnya segala permasalahan masyarakat itu yang lapor sama. Cepat tadi. Iya, boleh. Contoh misalnya begini. Ada orang kencang berumur, dia lapor polisi. Polisi harus tahu bagaimana membantu orang itu berumur. Ada orang hanyut, lapor. Ya enggak, bagaimana supaya cepat itu aja mas. Iya, Ini ini masih cepat. Polri ini harus betul-betul bisa cepat mendatai TKP. Oke, mendatangi TKP. Iya. Itu tadi jabaran daripada cepat. Yang dilaporkan masyarakat. Mendatangi TKP ya. Iya. Oke. Yang dilaporkan masyarakat. Kemudian segala permasalahan yang dilaporkan ke Polri. Contoh dulu yang waktu kita masih sekolah, buruk lepas misalnya gitu. Polisi harus bisa nangkap. Itu kan idealis lah itu mas. Itu Iya. Jelas kita pasal polisi Indonesia. Boro-boro burung lepas orang ada orang mati aja begitu datang kita ke TKP. cepat dulu kita Jadi- supaya masyarakat Oke. bisa dengarnya cepat dan tepat dulu. Kebutuhan masyarakat yang tugas polisi umum tadi seperti saya sampaikan, ini harus betul-betul bisa direspon. Oke. Iya. Itu nanti respon. Setuju. Responsif. Ya, kata Itu kuncinya. tadi ada yang ketiga. Ya. Oke, yang kedua ya, supaya kita cukup. Data polisi harus bisa dipercaya kebenaran. Nah, itu antara itu di polisi dua, Mas Susno silakan. Data polisi itu harus menyangkut dua. Data kuantitatif itu jumlah, misalnya tahun ini berapa krim total, berapa krim peron, berapa pencurian, berapa itu kan angka. Dan kedua data kuantitatif, kualitatif. Kualitatif itu data pelapornya siapa, tersangkanya siapa, saksi siapa, sudah sejauh mana perkara ini ditangani, kesulitannya apa. Ini baru bidang reserse loh ya Mas ya. Bang, Polisi bidangnya banyak. Itu ada lalu lintas data ini. Kualitas datanya juga. Dan data-data daripada masing-masing polisi ini sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi harus bisa diakses sesuai dengan porsinya. Kalau data reserse, ya yang harus bisa mengakses itu pelapor sama komandan di atasnya. Misalnya Kapolri, dia mau data perkara di kampung saya, di Polsek Dempo Selatan, Polres Pagaralabu. Dia tinggal dekat, nomor LP sekian, ini sekian, Itu kalau sudah digitalisasi ya. Iya. Datanya sistemnya kan. sistemnya. Gitu. Oke gitu ya Mas ya. Jadi mungkin ada yang lain mau nambahin silakan. Kriteria data polisi itu bisa terpercaya. Mungkin tambahan lah supaya jangan Ya. kita cuma ngomong doang kan. Saya pernah mendengar atau mendapatkan keluhan seorang mahasiswa. Iya. Dia perlu melakukan penelitian tentang tugas-tugas polisi, Pak. Begitu tertariknya dia. Ini suatu tugas yang mulia, tugas yang ternyata banyak dicintai masyarakat, dibanggakan masyarakat. Tapi dia kecewa ketika akan mau cari data, lempar sana, lempar sini, hanya karena tidak siap. Ya, Nah, ini datanya. datanya siap. Jadi ya masyarakat mungkin akan memberikan masukan dan lain sebagainya. Ya. Tapi ketika dia Kira-kira. pengumpulan data saja dia Kalau datanya siap saja masih dipertanyakan. Iya. Saya kira datanya nggak ada, Mas. Oke Mas Bekto mungkin tambahin. Mas Bekto yang masuk Sekarang ini eranya era IT. ya. Pertanyaan saya pikir kita semua tidak Iya. tahu, polisi sudah punya big data belum? Nah, Ya, kalau sudah punya big data, apa yang dimasukkan? Apakah sudah ada data itu sampai dengan laporan di polsek? Ya, ini krusial nih. Sekarang ini kita nih mantan-mantan Kapolda nih. iya. Kita mantan Kapolda ngerti nggak kasus hari ini tuh apa aja? Nggak. Kecuali yang itu kasus yang Atensi. atensi, menonjol lah. yang menonjol. Ya, zaman kita Iya, nggak. belum ada. Ya, kita pernah di Bareskrim nih 3 orang. Ya, waktu itu belum ada. Kita berharap sekarang sudah ada. Kita berharap sekarang sudah ada. Ya, harapan ya. Masyarakat juga harapannya begitu. Ya, big data itu yang diperlukan. Data. Nah, Mas, harus turun, Mas. Harus biaya. Ngomong doang. Iya, Oke. betul. Ada Mas Edi mau nambahin? Baik, yang ketiga, pencari keadilan mudah dan cepat direspon oleh Polri.
Kira-kira gimana nih? Harus Kalau ini saya ingin memberikan pendapat. ah, Orang datang ke polisi, umumnya itu karena ada kesulitan. Ada masalah yang perlu dibantu. ya. Nah, jaranglah orang yang senang-senang itu datang ke polisi. Kalau dia datang tidak ditanggapi dengan baik, betapa kecewanya. Jadi menurut saya, kesan pertama, setiap anggota polisi itu harus bisa menyelami apa yang dirasakan masyarakat itu, dia turut merasakan. Sehingga ini akan terwujud ketika dia menerima. Misalnya, jangan misalnya, kamu masuk kantor polisi kenapa pakai sendal? Cari sepatu, Pak. Saya dikejar maling. Ya kan? Nah, seperti itu kan. Jadi seolah terjadi pada dirinya sendiri ya. Pada mentalitas polisi dimanapun tugas Ya, harus bersifat melayani, bukan jadi penguasa. ya. Lapor harus pakai sendal ya, kasihan dong orang Ya. orang dari dokter cilukan sendal, lapor harus pakai sendal. Contohnya kayak gitu. Mungkin ada lagi Yang menurut saya petugas polisi itu harus paham hukum. Orang mencari keadilan itu kaitannya dengan hukum. Kalau polisinya pengetahuan hukumnya itu kurang, Cekak gitu. ya, itu akan sangat mengecewakan orang yang laporan. Saya melaporkan kejadiannya begini, itu polisinya longo itu. Jadi pengetahuan hukum, ya, itu. Apa mas? Ya. Ada orang lapor anaknya enggak pulang 2 hari. Kamu cari dulu lah. Belum apa-apa baru 2 hari. Ya karena tadi Ya. mencari keadilan itu luas mas, karena polisi sudah terlanjur berwenang melindungi masyarakat. Jadi orang sekarang terganggu dengan sebelahnya tuh ada yang Menggonggong terus ya. lapor sama polisi, polisi pak, itu bukan kerjaan saya. Nah itu kan susah itu kan. Nah, jadi jangan salahkan kalau kemudian rakyat pengen bebas, jangan kasih silat. Polisi harus konsekuen kalau dikasih tugas gitu. Itu Ya. saya kira ya. Jadi tambahan sedikit dari Ya. Pak Tok. Istilahnya betul-betul anggota polisi itu dia profesional dan dia menguasai hukum dan sangat profesional. Misalnya contoh dalam penguasaan penyidikan, menerapkan hukum ya, unsur-unsur daripada pasal-pasal yang dituduhkan terhadap apa yang dilaporkan oleh masyarakat itu. Jadi profesionalisme Polri itu sangat utamakan, sangat diperlukan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap masyarakat yang lapor pada Ya, itulah kurang lebih. Jadi intinya adalah kesadaran daripada polisi sendiri untuk memahami bahwa itu adalah pelayan, jadi harus cepat. Oke, yang sedikit Mas Ari, yang tadi ada cerita pelapor profesional sipil tadi. Itu hendaknya juga kita paham betul masalah ini, tugas-tugas etika kepolisian. Jangan sampai kita marah terhadap hal-hal yang masalah itu ada Pak Pimpinan yang haruskan kayak gitu tadi. Kapal harus pakai sepatu. Laksanya dengan sendal dipecet Pak. Masa harus pulang pakai sepatu dulu? Beli sepatu dulu baru lapor. Nggak masalah. Itu kira-kira gitu arahnya. Oke, kita lagi boleh Mas. boleh. Pelayanan Polri itu, polisi itu dimanapun harus standar. Betul. Standar Betul. ya pada siapapun. Betul. Kalau dia memahami ini, saya kira nggak Semua masyarakat ya. harus ada standar Jangan datang jalan kaki. bagaimana Di sini sih begitu datang melapor naik Mercy dijemput. Nggak standar kan? Oke. Ya, itu sekali. Nah, itulah kurang lebih. Mudah-mudahan ini akan memperkaya polisi. Bagaimana saya supaya menjadi itu tadi. Iya. Supaya cepat dipercaya masyarakat. Percaya. Yang keempat nih, yang agak sensitif. Tidak membebani atau mempersulit warga yang datang ke polisi. Nah, siapa ini? Gampang Mas sih. Beto banyak pengalaman nih. Masyarakat yang Seluruh Indonesia. Ya, Membebani. masalah itu. Saya silakan. Ini yang membebani ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Polisi harus menerima kenyataan kebenaran ini. Iya. Data Kompolnas dulu ya. Ya, data Kompolnas, keluhan kepada Kompolnas dari masyarakat itu, selama saya bertugas di Kompolnas, itu dari katakanlah 3.000 laporan keluhan, itu 90%
itu keluhan mengenai pekerjaan reserse. Kalau saya Reserse, disebutkan kan, reserse. oke. Ya, saya dengar seperti itu. Yang kedua, masih selalu, wah ini tersangkanya jauh, Ya, ya. Tidak mungkin kami akan sampai ke sana. Perlu dana. Itu masih ada, ya. Ini bukan menjelekkan polisi, tapi itu nyata, itu ada. Iya, iya. Kita mengendaki polisi, kan? Ya polisi harus kasihkan dukungan dana yang rasional. Cukup, Ya. yang cukup. Kita suruh datang ke sana, bensinnya nggak dikasih. Kita suruh ini nggak dikasih. Kita suruh otopsi nggak dikasih dana otopsi. Ya itu jangan salahkan kalau polisi kemudian terpaksa mencari-cari dari orang yang itu. Dan meres mana orang yang ini. Ini potensi polisi berbuat koruptif. Kira-kira begitu. Kalau saya nggak setuju tuh kalau bilang nggak disalahkan, Mas. Sorry ya. Hah? Itu harus disalahkan. Kalau berlaku seperti itu. Sekarang itu kan tugas pimpinannya. Sampai sekarang, Tuh, mengatasi itu. Ya, begitu kan? sampai sekarang kan polisi belum berani menentang perintah kalau tidak ada dana. Iya. Kita dikasih dana berapapun, oke Pak, tak selesaikan semua crime. Padahal dana satu itu berapa? Iya. Satu kasus. Berapa alokasi anggaran? Nggak seperti KPK, Mas. Saya walaupun dikasih dana segini, saya cuma bisa 50. Karena dananya cuma 50 kasus. Iya. Oh, bersih kan enggak? Semua oke kita kerjakan. Akibatnya petugas yang terdepan, ya membebani pada yang itu salah satu contoh. jadi proporsional ya Mas ya. Iya. Artinya dana itu jangan juga tidak dimanfaatkan. Nah, Kalau bisa dana itu juga harus proporsional gitu kan. rasional, Rasional, proporsional. Proporsional. Siap. Apakah langsung bisa begitu? Mungkin tidak. Tapi menujunya harus ke itu harapannya kayak gitulah. Mudah-mudahan ini didengar oleh DPR juga. Ini semua polisi minta dana, jangan di Jadi pengalaman Mas Edi di ketika di DPR ini. Ini Jadi apa yang mau lah. perjuangannya Gimana kira-kira dulu kalau ya. Menurut saya bola balik 10 tahun nggak kok. Sedikit pengalaman saya di DPR, di RRI. Sebetulnya kita sangat memikirkan masalah anggaran Polri. Kita selalu mendukung anggaran Polri ini dinaikkan yang seperti disampaikan Pak Susul tadi secara proporsional. Ini sudah cukup bagus anggaran. Nah, tapi kalau tindakan yang koruptif itu kadang-kadang Jangan koruptif dulu, ini baru. kita apa? Jangan membebani orang Tapi itu. itu, iya. Makanya jangan sampai membebani masyarakat. Jadi betul-betul DPR waktu itu memperjuangkan anggaran Polri ini harus Kan sudah ya. Intinya sudah. bisa kita lihat juga ya dari peralatan Polri, kemudian dari yang lain-lain itu di kepolisian itu sudah baik itu. Oke, syukur ya. Jadi dari perwakilan DPR sudah menolak ini. Sudah kita kasih sebetulnya kan gitu. Sudah cukup baik Tapi ya. kenyataannya Mas yang di lapangan itu masih kurang. Yang jelas peralatan anggota kita di lapangan juga masih kurang, dana operasional itu juga masih kurang. Kita harus akui itu. Ini perjuangan Kapolri di masa mendatang, baik di tugas maupun mengusulkan anggaran. Oke, yang terakhir ini yang tadi Mas sampaikan itu. Polri terdepan bebas dari praktek koruptif. Ini bukan reserse tok loh ya. Jadi lini apa-apa terserah. Bebas dari praktek koruptif. Kira-kira gimana? Polri harus menjadi contoh. Contoh. Jadi Sih. ya. Contoh apa? Contoh di dalam perilaku tidak korupsi. Oke. perilaku. Kita pernah cerahan lah bagaimana pemberantasan korupsi di Hong Kong. Yang pertama dibersihkan polisinya. Sehingga ketika polisi sudah bersih, dia akan lebih dipercaya masyarakat melakukan tindakan. Ya. Jadi itulah makna dia terdepan. Oke, Pak. Dan memang karena lini terdepan itulah barometer polisi kan. Ya. Gitu. Tapi kalau sekarang sudah bagus ya, tapi masih terselubung misalnya di lalu lintas gitu. Sudah pakai canggih gini-gini pakai ini, tapi masih ada visi-visi bahwa Pak ini bisa. Nah itu kan ya gitu contohnya gitu gimana ya? Dengan IT kan sekarang semua bisa tersangka. Ya, begitu Mas. Jadi gini, saya mantan PPATK ya.
Tapi kalau saya buka datanya banyak sekali gitu. Jadi memang tidak boleh. Jadi pengertian koruptif itu bukan hanya yang di lapangan aja ya. Yang besar juga banyak gitu yang tidak di lapangan, misalnya dalam pengadaan. Nah, sekarang kenapa kita misalnya anggarannya besar, tapi di suatu sektor kekurangan anggaran gitu. Misalnya pendidikan. Itu kan operasional. Tetapi kita bisa beli pesawat. Nah, sejauh mana manfaat pesawat di tiap polda ada pesawat, kosnya mahal, harga pesawatnya mahal, biaya awaknya juga mahal, pemeliharaannya juga mahal. Kalau kita tanya berapa crime bisa ditangkap oleh pesawat itu, atau bisa dicegah oleh pesawat itu. Jadi intinya Mas, Tepat penyidikan itu juga bagian daripada lini terdepan dari Iya. polisi ya. Itu yang harusnya diutamakan anggarannya. Ya, Kira-kira gitu ya. jangan beli kapal terbang dulu, masuk dulu itu. Gitu. Saya kira itu perlu dijelaskan itu. Jangan- Supaya kita Jangan beli kapal laut yang banyak sekali mewah-mewah seolah-olah ini angkatan laut gitu kan. Tetapi kejahatan banyak kan aja berapa triliun beli ini, kemudian berapa kejahatan air yang bisa kita atasi. Jadi lini pelayanan itu bukan hanya di loket lalu lintas, kemudian menerima laporan, termasuk juga menyelesaikan perkara itu juga lini pelayanan kan, Iya. gitu kan. Perkara banyak dimanipulasi, kurang minta imbalan, Iya. kalau nggak ada operasional baru jalan itu ya perilaku korupsi. Jadi kalau kita tadi mengatakan ukuran keberhasilan polisi itu 1, 2, 3, dan 4, itu dulu yang diprioritaskan. Ukurannya ada dan harus diterapkan kan. Ya, Kalau enggak, prioritas juga anggarannya. kan, gitu. Ya, jangan anggaran pergi kepada yang bukan prioritas. Bukan prioritas. Oke, kira-kira gitu. Ada lagi Mas Betul? Ya, Mungkin kita sebut-sebut anggaran. polisi tidak perlu marah, tidak perlu malu kalau masih ada pameo dalam masyarakat. Ya. Kalau kehilangan kambing, lapor polisi, nanti kehilangan sapi, kehilangan kerbau. Itu harus dihilangkan. Ya, ini perilaku koruptif ini ya karena punya kekuasaan yang besar. Ya, kekuasaan besar itu perlu pengawasan. Tanpa pengawasan itu akan terjadi. Jadi pameo harus dihilangkan sama polisi. Gimana caranya? Pak polisi yang sedang bertugas sekarang yang harus memperbaiki. Pameo itu harus hilang. Ya. Sip. Sampai sekarang pun kemarin pembicaraan masih dilanggar bahwa kandangnya. Sampai sekarang masih ada kedengaran sejak saya barada sampai saya jenderal pensiun. Kata sama 35 tahun yang lalu, Mas. Oke, Mas Edi. Mas. Saya tambahkan ya. Di Minang tuh ada pameo. Bukan pepatah yang bagus. Di Minang, orang Minangkabau ya. Sekali lancung tidak dipercaya lagi. Sekali Ya. langsung kemudian Ya, sumber ya intinya begitu. Oh iya. Pertanyaan saya, polisi suka lancung apa enggak? Saya tidak menghakimi polisi suka lancung enggak. Tanya pada diri sendiri ya. Sekali lancung tidak dipercaya lagi. Ya. Ini usah dijawab. tidak perlu dijawab, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Itu nasihat ya dari orang Minang itu kita pegang. Ya, kita beritahu sama polisi jangan suka lancung. Itu saja. Kalau saya jawabannya Mas, bukan suka, terpaksa lancung. Ya memang pelayanan enggak cukup. Jadi Ya terpaksa kita. bagaimana tentang ungkapan yang mengatakan power tend to corrupt, ya, absolute power current absolutely, ya. Jadi apakah semua kewenangan itu tendensi untuk korupsi tinggi? Saya kira harus ada unsur pengawasan yang betul-betul Betul. supaya kekuasaan itu jangan salah gunakan. Masalahnya kewenangan itu pada polisi bukan hanya pada pimpinan Pak Mas. Polisi terdepan barada yang baru lulus pendidikan, yang pendidikannya cuma SMP sekarang ya begitu. Itu harus menangani tugas di lapangan, boleh nangkep, boleh nyita, boleh ambil. Punya kewenangan diskresi. Punya pengalaman boleh 86 di lapangan itu masalahnya. Jadi sangat potensi gede. Jadi itu harus pengawasannya harus kuat. Oke Mas Edi. Jadi sebetulnya di dalam struktur organisasi kepolisian, fungsi pengawasan yang semua bersih, jangan sampai anggota atau pejabat melakukan tindakan yang koruptif. Itu sudah ada Irwasum, sudah ada Propam, sudah ada Wasidik. Ya. Fungsi-fungsi ini sebetulnya apa? Inilah yang harus
laksanakan. Dan ini betul-betul harus didorong sama top manager dalam hal ini Kapolri lah. Setuju Mas. Ya. Pengawasan formal harus diperkuat salah satu daripada ini tadi supaya tidak koruptif ya itu ya. Tetapi pengawasan formal itu sudah ada dari dulu. Sekarang tinggal pertanyaannya efektif apa tidak? Nah, Oke. Kemudian, Oke, silakan. Sebelum saya tutup ini waktunya udah hampir habis. kemudian masyarakat juga sudah didorong oleh pemerintah. Dengan pemerintah mengeluarkan PP 43 tahun 2018. Ya. Jadi PP Apa itu PP 4? 43 ini mengharapkan peran masyarakat. Oke. Bagus gitu. Tindakan. Jadi sekarang melalui ini kita ingin menggalakkan pengawas masyarakat supaya ikut. Baik, saya kira itu ya. Saking Lagi. antusiasnya masyarakat ingin mendorong keikutsertaan masyarakat itu bagi yang melaporkan kejadian-kejadian itu dan yang ada diberi buat uang. Itu salah satu. Dilindungi, dimudahi, buat whistleblower harus diprioritaskan atau difasilitasi. Ya. Baik, rekan-rekan semua, ini ada lagi maksudnya mau tambah? Nggak apa-apa, waktu kita kan. Jadi ini bagus sekali ya. Kemudian bukan berarti adik-adik kalau yang nonton ini bukan berarti kami dulu lebih baik ya. Malah saya juga bilang, Kami mengetahui dulu mungkin lebih jelek. Tapi kita berharap adik-adik lebih baik karena anggarannya sudah lebih bagus, peralatan lebih bagus. Anggaran Mereka bagus. semuanya edukatif semua. Rata-rata mereka Ya. sarjana, bahkan ada yang profesor. Ya, biasalah harapan kakek-kakek. Kita tidak menyakiti mereka. Setuju Mas. baik, asik ya kita. Ini intinya begini, teman-teman. Kopi dulu. Kopi dulu. Kita kalau bahas ini pasti nggak akan habis. Iya. Tapi kalau kita terus rakyat mau bosan. Gitu. Iya. Tapi intinya kita adalah ini kita baru menghimpun ini tadi. Iya. Ya. Penjelasan baru 5 poin. Pasti mesti ada lagi komponen lain. Oh iya. Dari masyarakat maupun dari bapak-bapak yang sekarang masih menjabat. Silakan. Kesulitan apa? Silakan tambahkan kesan ataupun komentar, usul ataupun apa, ataupun protes kalau kita ini tadi keliru ngomongnya di dalam komentar podcast kita. Itu akan kita jadikan masukan. Masukannya bukan untuk kita, Pak. Akan kita sampaikan pada polisi supaya ulang tahun besok ini dapat kado ini loh, Pak. Judul terpercaya ini kayak gini dari versi kami dan masyarakat. Itu tujuan kita, Pak. Saya kira gitu ya. Oke. Intinya kan mengajak masyarakat, polisi juga ikut lah. Jadi kita bukan ngemis-ngemis supaya ratingnya banyak, enggak. Tapi kita lihat kita betul-betul untuk polisi ke depan lebih baik daripada zaman kita dulu. Ya. Amin. Itu harapan. Saya Jadi kira itu. tidak percuma ada ungkapan senyum masyarakat adalah sukses polisi. Wah, baik. Senyum masyarakat adalah sukses polisi. Itu namanya terpercaya. Terpercaya.